Sobat sekalian, memperkenalkan nama saya Muhammad Iqbal. Di sini saya sedang bersama salah satu orang dari perusahaan Inti Memori. Selamat siang, Bung. Selamat siang juga. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. Boleh diperkenalkan dulu mungkin teman-teman belum ada yang kenal. Ya, perkenalkan nama saya Rofiki. Saya salah satu karyawan di Inti Memori Kreatif. Ya, siap. Pak Rofiki mungkin bisa di-spill sedikit-sedikit, bisa dijelaskan sedikit-sedikit tentang perusahaan Inti Memori ini apa sih gitu, bergerak dalam bidang apa sih gitu. Jadi Inti Memori Kreatif ini bergerak di bidang jasa ya. Jasa industri kreatif khususnya ya, foto video, fotografer. Kita juga punya beberapa fotografer, videografer gitu. Sebagai segmen pasarnya kita itu sebenarnya Inti Memori Kreatif itu sebagai induk perusahaan yang membawahi beberapa brand di bawahnya. Yang pertama itu ada Inti Memori. Nah, Inti Memori ini salah satu brand yang di bawah naungan Inti Memori Kreatif. Inti Memori bergerak khusus pada segmen pasar dokumentasi wedding. Jadi awalnya itu perihal wedding, ya pokoknya kayak gitulah. Jadi segmen timnya ya khusus buat di sana aja. Terus kita juga mempunyai brand Inti Masa Muda. Nah, brand Inti Masa Muda ini segmen pasarnya itu buat anak-anak sekolah, kayak misalkan PAIS gitu, kayak dokumentasi buat foto atau video akhir catatan akhir sekolah gitu ya. Terus kita juga punya Inmore Film. Nah, untuk Inmore Film sendiri segmentasi pasarnya itu khusus buat pembuatan film-film, kayak film pendek kayak gitu, short movie lah kayak gitu. Dan kita juga buat Inmore Film itu kayak bisa bekerja sama dengan perusahaan lain sebagai vendor, vendor. Salah satu contohnya kita juga pernah bekerja sama sebagai vendor fotografi itu membuat Inmore Film tuh dengan L'Oreal. L'Oreal Indonesia. Jadi L'Oreal Indonesia tuh membuat short movie dan Inmore Film itu sebagai vendor gitu. Terus selanjutnya juga ada saya lupa sih sebenarnya. Jadi Inti Memori, Inti Masa Muda, Inmore Film. Terus ada Inti Memori Kreatif sendiri. Nah, Inti Memori Kreatif sendiri itu bergerak pada segmen pasar corporate, perusahaan-perusahaan. Jadi lengkap ya Inti Memori ini di berbagai bidang juga ada gitu. Segmennya bukan hanya ke anak muda, bukan hanya untuk wedding, bukan hanya, tapi untuk perusahaan-perusahaan pun ada gitu ya. Jadi kayak misalkan ada catering perusahaan nih, catering perusahaan, terus kita sebagai dokumentasinya, dan juga kita udah beberapa kali pegang alhamdulillah ya perusahaan-perusahaan besar seperti L'Oreal juga kan, L'Oreal, terus Zalora juga, terus kita juga kalau untuk kayak pembuatan iklan, kayak misalkan kemarin itu kita alhamdulillah udah ngehandle Fresti gitu. Jadi iklan buat di TikToknya gitu dengan aktornya siapa ya waktu itu, Fadli namanya, Fadli apalah gitu, dia seorang aktor juga. Dan untuk ada juga brand baru nih sebenarnya, brand baru di bawah naungan Inti Memori, masih di bawah naungan Inti Memori Kreatif. Nah, brand ini tuh khusus pada segmen pasar wisuda. Jadi anak-anak kuliahan lah gitu, kayak wisuda kan, orang-orang yang wisuda itu sarjana yang baru saja pengen foto-foto lah ya kayak gitu lah. Kita cukup di situ dulu ya. Pak Ropi gitu. Kalau struktur organisasi dalam Inti Memori itu seperti apa mungkin? Struktur organisasi ya. Untuk struktur organisasi sendiri ya yang paling di atas ada CEO lah, atau ya owner kita juga kan. Terus di atasnya, terus di bawahnya itu ada manajer umum. Jadi manajer umum itu ya
uh, nge-manage semua brand yang di bawahnya, di bawahnya. Karena kita juga setiap brand itu mempunyai manajernya masing-masing buat ngedevelopnya. Kayak misalkan Inti Memory, dia punya orang yang dipercaya buat ngedevelopnya. Terus Inti Masa Muda dan brand-brand lainnya juga punya orang yang dipercaya buat menghandle cara marketing sama developnya gitu. Jadi untuk yang guys itu, jadi manajer umum itu ya kontrol aja, enggak, soalnya kan tiap brand itu segmen pasarnya itu beda-beda. Jadi cara marketingnya pun berbeda-beda ya kan, berbeda-beda. Kalau misalkan satu orang harus ngedevelop semua brand, ya pasti kan nggak bisa fokus ke salah satu. Ya, akan kesulitan juga untuk menghandle semuanya. Jadi kita mempercayakan kepada orang-orang aja ya gitu buat ngehandle salah satu. Kalau sekarang nih dengan beberapa bidang ke bawahnya, karyawan di Inti Memory Creative ini berapa orang sekarang? Untuk karyawan sendiri ya, untuk in-house nih ya, untuk in-house itu kita ada 10 orang. Karena kan kita itu bergeraknya di bidang jasa ya, di bidang jasa. Untuk tim inti sendiri gitu ya, untuk yang in-house itu yang kerja ya in-house lah sekitar 10 kurang lebih kalau nggak salah ya. Terus kalau misalkan yang lain-lainnya kita juga ada freelance, ada orang-orang freelance. Karena ya kalau bidang kreatif ini kan kebanyakan emang freelance ya. Freelance, jadi kita juga nggak bisa apa ya, kita juga sering ngambil orang-orang yang di luar. Tapi orang-orang freelance itu emang orang-orang yang selalu kita panggil aja, yang udah kita training juga, enggak. Nah itu sempat disinggung ya. Nah kalau untuk rekrutmen karyawannya gitu bagaimana gitu? Untuk rekrutmen karyawan, untuk rekrutmen karyawan sendiri itu kita ada beberapa cara ya. Yang pertama itu kan kita beberapa kali membuka anak-anak SMP yang PKL. Nah, jadi kita itu ngelihat lah mana nih anak PKL yang misalkan punya potensi, yang punya skill dan punya kemauan, yang bisa kita percaya nih. Kalau ada orang yang itu kita bisa direkrut sama kita, entah itu direkrut menjadi freelancer atau misalkan in-house. Nah, yang pertama itu dari sana ya, Terus yang kedua itu kita ngambil orang-orang dari freelancer juga. Bukan kadang tapi banyak ada orang yang kita punya freelancer, tapi dia itu punya skill yang wah ini bisa nih kita di-up lagi. Itu skillnya tuh dia punya kemauan, kita rekrut aja dia jadi in-house. Nah itu terus ada juga dari kita open recruitment di sosial media juga ya, di sosial media. Jadi kita open recruitment dengan beberapa syarat dan ketentuan, dan juga ya portofolio lah ya. Mungkin bisa lanjut lagi ya ke pertanyaan selanjutnya. Kita sedikit agak sensitif nih ngobrol masalah mungkin honor gitu ya, gaji di Inti Memory seperti apa gitu. Apakah tiap tingkatan karyanya itu berbeda-beda seperti manajer ke bawahnya itu berbeda gitu. Nah untuk fee sendiri atau pendapatan sendiri ya beda-beda sih tentunya. Untuk ini contohnya saya aja ya sendiri. Saya kan berposisi sebagai manajer office. Saya itu megang manajer office. Manajer office itu ya saya yang mengawasi kantor. Saya mengelola kantor ya, biar kantor gak berantakan. Terus ya semuanya lah tentang di kantor itu saya yang pegang. Terus juga saya pegang sebagai manajer content creator. Nah, jadi buat content creator sendiri apa sih konten yang mau di-up, mau bikin konten apa, jadwalnya gimana, bla bla bla, dan segala jenisnya tentang konten. Ya saya yang memanage yang memanage. Nah, dan itu manajer office dan manajer content creator itu dapat dua beda lah, penghasilannya beda. Misalkan gini, saya sebagai manajer office itu dapat bulanan. Nah, setiap manajer itu dapat bulanan ya, ada bulan pokok lah, gaji pokoknya. Bulanannya misalkan ya, bulanannya itu 2 juta. Terus sebagai content manager juga 2 juta. Jadi karena saya pegang dua jabatan, jadi itu beda lagi uangnya. Nah, selain itu juga
kalau misalkan seperti saya juga kan sebenarnya bukan cuma itu dua aja, tapi juga saya sebagai videografer juga. Saya juga langsung terjun ya, lagi ke lapangan juga. Saya juga terjun ke lapangan, jadi nggak berposisi di sana saja, tapi karena emang pada awalnya kan saya sebagai videografer dan editor video, cuman karena pertimbangan beberapa hal mungkin dari owner saya, dari atasan, dari pimpinan itu, saya dipercaya buat megang gitu, buat diposisikan sebagai manajer office di tempat saya gitu. Ya alhamdulillah. Jadi kalau yang di bawahnya kayak videografer, editor sekarang fotografer dan yang lainnya itu, dia gajinya itu tergantung job ya. Oh jadi tergantung dia ke lapangan. Iya, jadi karena dia itu kan kerjanya enggak tiap hari, tapi tiap ada job. Misalkan kalau hari ini dia kerja sebagai apa? Misalkan dia hari ini ada turun lapangan nih buat video, misalkan ada acara buat video, ya dia dapat uang. Misalkan dia ngedit satu video, berarti dia dapat uang. Kayak gitu kalau misalkan yang di bawahnya. Tapi kalau misalkan yang kayak yang punya posisi nih, kayak misalkan manajer kayak gitu, dia ada bulanannya juga. Kalau itu fee-nya gitu kan. Nah kalau ada nggak bonus untuk karyawan gitu, entah itu bulanan atau tahunan gitu? Oh iya. Untuk bonus sendiri ya tentu ada, terutama kita sebenarnya di perusahaan itu tuh bonusnya itu bukan tentang materi, tentang uang, tapi setiap kita ada project, kita tuh misalkan ada project yang kita tuh misalkan ada mepet lah dalam 2 minggu itu, kita tuh ada banyak kerjaan ya, banyak kerjaan. Nah misalkan di hari akhirnya ketika kita udah lepas dari beres kerjaan, ya kita ada bonus dari pimpinan kita, itu liburan. Jadi setiap ya misalkan sekarang kita lagi kerja nih, kerjanya udah beres, semuanya udah beres. Nah besoknya tuh pimpinan kita tuh langsung mau kemana nanya gitu. Jadi nggak atas kemauan pimpinan gitu, tapi nanya dulu ke kita karyawan juga. Jadi kemana nih, kita kuatin gitu. Jadi bonusnya nggak selalu bonusnya itu uang sama materinya begitu ya. Jadi bisa juga gathering atau dan lain-lain. Ya kayak main-main, lebih ke refreshing sih sebenarnya, healing lah gitu. Kalau anak-anaknya misalnya kita healing karena kan kita sudah capek lah, penat gitu, bekerja sehingga fisik kita kan dipakai, otak kita dipakai. Jadi kayaknya pimpinan itu lebih mengutamakan ya gimana sih cara biar happy gitu, dia kerjanya happy, biar bisa merefresh lagi. Ya jadi kan misalkan saya sebagai karyawan kan, misalkan kita harus cepat-cepat beresin pekerjaan biar misalkan kita bisa refreshing, kita bisa main kayak gitu lah. Lumayan tidak terasa ya Pak Rofiki. Terima kasih banyak atas waktunya. Mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain waktu mungkin ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Rofiki dari salah satu orang dari Inti Memori Kreatif. Mungkin di sini teman-teman juga ada yang mau bikin film gitu kan, mau foto, bisa menghubungi, bisa melalui apa? Ada Instagramnya. Untuk Instagram sendiri ada Instagram dari Inti Memori Kreatif, ada Instagram Inmor Film. Oh iya, jadi ada lagi. Iya, tiap brand juga punya. Soalnya tiap brand itu cara nge-developnya dan nge-branding itunya beda-beda. Jadi dalam hal media sosial pun beda gitu ya. Iya betul. Siap. Terima kasih sekali lagi Pak Rofiki. See you next time.